Alhamdulillah. Pokoknya Bu Cindy senantiasa senyum dan sabar dan semangat dan mengajar pasti sukses. Nah, Bu Cindy ini rencana mengajarkan berapa? Kelas 11 IPA 3. Iya. Boleh nggak saya mungkin ke kelas, mungkin lihat bagaimana Bu Cindy mengajarnya? Tetapi bukan menilai Bu Cindy. Boleh nggak? Iya, silakan. Oh ya. Terus kira-kira Bu Cindy ketika kelas nanti mengajar matematika apa Bu Cindy? Matematika wajib Kelas berapa Bu Cindy? 11. Kelas 11 ya. 11 matematika wajib ya. Sebelum saya ke kelas Bu Cindy ada beberapa yang harus saya tanyakan dan menjadi satu komitmen bersama kesepakatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bu Cindy lakukan nantinya apa? Jadi nanti itu materi pembelajarannya itu penerapan matriks dalam kehidupan nyata. Penerapan matrik dalam kehidupan nyata. Jadi bagaimana penggunaan matriks itu di kehidupan sehari-hari. Oh, berarti dalam tujuan belajar adalah penggunaan matrik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. Oh, berarti otomatis namanya pembelajaran konstekstual. Berarti artinya apa? Apapun yang kita pelajari berarti berlaku di masyarakat. Luar biasa. Nah, dalam hal ini Bu Cindy ingin mengembangkan apa yang dicapai dari penerapan dari matrik tadi? Kembangkan apa? Jadi nanti itu diberikan suatu masalah kontekstual seperti tadi karena penggunaan matrik dalam kehidupan nyata, jadi disajikan masalah kontekstual. Dan dari masalah kontekstual itu nanti dirubah menjadi model matematika berupa matriks. Jadi masalah kontekstual itu tadi diselesaikan menggunakan matriks. Oh, itu luar biasa, sangat menarik sekali. Artinya dari permasalahan ditarik menjadi satu teori yang ada di matematika, terus nanti dikombinkan menjadi satu aplikasi yang nyata gitu ya. Terus kira-kira strategi apa yang disiapkan Bu Cindy dalam untuk mengajarnya? Jadi hari ini saya memakai pembelajaran PBL. PBL berarti pembelajaran based learning. Ya. Oh iya. Terus kira-kira bisa digambarkan di mana di dalam kelas? Jadi saya tuh membuat visualisasi pada anak-anak. Saya itu punya perusahaan besar, menjual perusahaan yang memproduksi sandal dan sepatu. Nah, jadi nanti saya punya karyawannya saya bagi menjadi 6 tim. Nah, karyawan nanti saya suruh mendata, tim 1 mendata penghasilan selama bulan Januari, tim 2 di bulan Februari, tim 3 bulan Maret, tim 4 April, tim 5 Mei, tim 6 Juni. Jadi karena saya punya perusahaan besar, saya butuh bantuan mereka untuk mengolah data penjualan sandal dan sepatu yang saya produksi. Jadi nanti setiap kelompok saya beri data penjualannya sesuai dengan bulan tadi. Dari situ semuanya nanti saya kumpulkan. Nah, dari situ nanti didata memakai matriks. Oh, berarti ada kasusnya ya. Berarti ada kasus macam katakanlah Bu Cindy punya perusahaan sandal sepatu di mana ada di kelas dibagi 6 kelompok, di mana satu kelompok yaitu diberikan untuk mengevaluasi, mendata dan mencatat dalam sirkulasi dari 1 bulan itu sehingga bulan Januari sampai Juli tuntas. Luar biasa. Berarti nantinya ada semacam ini ya, nanti menggunakan visualnya apa? Apakah langsung LCD atau gimana atau langsung anak-anak diberikan suatu gambaran di lembaran atau gimana? Jadi nanti setiap kelompok itu kan misalnya kelompok 1 nanti saya beri data penjualan selama bulan Januari. Nah, dari data penjualan itu tadi berupa tabel itu tadi dijadikan di dalam bentuk matriks. Nah, jadi data sandal dan sepatu yang dijual, kemudian berapa harga penjualnya, nanti tahu pendapatan pemasukan ke pabrik saya itu berapa. Ini jadi menarik sekali, ingin tahu bagaimana aplikasi di kelasnya. Ya saya nggak sabar dari ini. Ya terima kasih jadi ya waktunya dan saya akan melihat langsung di kelasnya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Baca silakan disimpan dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar operasi perkalian matriks ya. Ini kita masih belajar perkalian matriks tapi berhubungan dengan masalah sehari-hari kehidupan nyata.
sering digunakan kehidupan sehari, terutama untuk menganalisis data, untuk menghitung data, kan sangat banyak sekali. Misalnya ada sebuah pabrik produksi banyak benda, nah itu kan jumlahnya sangat banyak. Banyak variabelnya banyak, jadi kita bisa menggunakan matriks. Matriks ini biasanya digunakan masuk Excel. Kalau datanya itu sangat banyak sekali. Oke, jadi hari ini saya akan menyajikan suatu masalah kontekstual. Kita gunakan matriks untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan Bu Cindy punya pabrik yang memproduksi sandal dan sepatu. Nah, karena Bu Cindy punya pabrik, Bu Cindy punya karyawan. Nah, karyawannya siapa? Kalian semua yang ada di sini saya anggap sebagai karyawan saya. Oke. Pabriknya Bu Cindy sudah bekerja selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi saya butuh tenaga ahli karyawan yang bisa menghitung pendapatan pabrik saya selama 6 bulan. Oke. Jadi saya bagi kelompok menjadi 6. Jadi sudah saya bagikan ya, jadi kelompoknya sesuai dengan minggu hari. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, silakan pindah kelompok 1 di sini. Gabung kelompok. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 2. Oke. Pasangan tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, saya bagi tugas. Kelompok 1 sudah saya sajikan data penjualan sandal dan sepatu serta harganya untuk bulan Januari. Oke. Untuk kelompok 2 bulan Februari, kelompok 3 bulan Maret, kelompok 4 bulan April, kelompok 5 Mei, kelompok 6 Juni. Oke. Saya butuh bantuan kalian untuk menghitung penghasilan, pemasukan, pendapatan pabrik saya untuk menjual sandal dan sepatu selama 1 bulan ini. Kalau misalnya bulan Januari, saya bertugas menghitung pendapatan selama bulan ini. Itu ada ya tabelnya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Silakan masalah itu kalian kerjakan menggunakan matriks. Nomor 2 sudah itu, nomor 4, nomor 4, nomor 6. Oke, silakan kerjakan. Nomor 2 angkat tangan. Nomor 2. Pasangan tangan. Nomor 3 angkat tangan. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Oke, saya bagi tugas. Kelompok 1 sudah saya sajikan data penjualan sandal dan sepatu serta harganya untuk bulan Januari. Oke. Untuk kelompok 2 bulan Februari, kelompok 3 bulan Maret, kelompok 4 bulan April, kelompok 5 Mei, kelompok 6 Juni. Oke. Saya butuh bantuan kalian untuk menghitung penghasilan, pemasukan, pendapatan pabrik saya untuk menjual sandal dan sepatu selama 1 bulan ini. Kalau misalnya bulan Januari, saya bertugas menghitung pendapatan selama bulan ini. Itu ada ya tabelnya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Silakan masalah itu kalian kerjakan menggunakan matriks. Nomor 2 sudah itu, nomor 4, nomor 4, nomor 6. Oke, silakan kerjakan.
turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah setelah melihat, menyaksikan dan memperhatikan pengajaran yang Ibu Cindy lakukan ikhlas luar biasa. Alhamdulillah ada beberapa yang pantas saya dengan jempol, yaitu pertama anak-anak begitu semangatnya, yang kedua anak-anak begitu antusias dalam mempelajari satu matematika. Biasanya matematika adalah momok bagi mereka, adalah sekarang saya lihat anak-anak begitu ceria dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga tadi menarik sekali ketika diberikan materi tentang bagaimana menerapkan, yaitu yang ada matematika diarahkan menjadi satu pembelajaran di masyarakat, ternyata baik sekali, bahkan bisa langsung menampilkan demonstrasi. Tapi saya lihat salah satu di antara siswa tadi kelihatannya kok ada masalah mungkin di Raffi, gimana sih? Apakah mungkin Bapak kemarin saya kok, apakah saya salah atau Ya, selama pembelajaran saya tahun kemarin juga kelas 10, Raffi itu memang duduknya memang di depan dulu, di depan saya. Nah, beberapa ada masalah yaitu kadang tiba-tiba melamun, kadang main HP sendiri gitu. Jadi, saya sudah sering mengingatkan, cuman setiap kali itu saya harus mengingatkan, dan setiap kali ketemu juga harus mengingatkan. Jadi saya gitu ya. Soalnya tadi saya lihat anaknya tadi nilainya bagus, kok kelihatannya pas ketika di baik kelompok kelihatannya kurang antusias ya. Terus kira-kira Bu Cindy punya harapan apa bagi Raffi biar dia sama-sama dengan lainnya, karena semuanya dia antusias, semangat, tapi kok Raffi harapannya apa? Kalau rencana saya, menurut saya itu pendekatan secara personal. Jadi misalnya dibagi kelompok tadi, saya harus ke kelompok satu juga membimbing, kelompok dua dilihat dan dilihat. Katanya kelompok Raffi juga gitu. Dan misalnya ketika Raffi main HP atau tiba-tiba ngelamun atau kurang aktif, ya ditanyain apa. Oh gitu, berarti ada langkah-langkah sudah, berarti ada semacam ini rencana bahwasanya setiap kelompok akan dibimbing, dan setiap personil dari anggota itu diberikan satu perhatian lebih. Terus sementara ini Bu Cindy punya katakanlah harapan dari masing-masing kelompok itu bagaimana sehingga dia bisa kerjasama. Katakanlah bayangannya Bu Cindy itu anak yang kelompok yang bagaimana yang Bu Cindy inginkan. Jadi yang saya harapkan misalnya ada satu kelompok, kemungkinan tidak mungkin langsung paham semua, misalnya ada 3 kelompok, nah mungkin ada paham semua, kalau mungkin dipecah mulai. Mungkin ada 1-2 saja yang sudah paham dengan tugas kelompoknya. Saya harapkan 1-2 orang yang sudah paham ini bisa membantu temannya, mengajarkan temannya untuk bisa paham juga ya, seperti pembelajaran sejawat. Jadi di situ juga ada komunikasi sama teman, ada rasa peduli dan sayang, membantu temannya untuk saling memahami dan belajar. Jadi tidak langsung guru yang turun tangan, tapi juga teman juga bisa saling menolong. Oh, berarti ada semacam saling, yaitu interaksi di antara mereka dan saling membantu bersama itu luar biasa, sudah bagus begini. Terus kira-kira kalau dalam penilaian Bu Cindy, kalau kita skalakan misalnya 1-10, kira-kira di kelas itu sudah kerjasamanya atau mungkin sudah interaksinya sudah berapa, kira-kira nilainya berapa, terus skalanya? Terus skalanya saya masih
belum bisa sempurna. Iya, kira-kira berapa dinilai mungkin berapa 7, 6 atau 8 kira-kira sementara ini? Kalau untuk keaktifan kelompok itu 8 itu baik, karena biasanya ketika saya pembelajaran terpusat pada saya, ketika menjelaskan itu ada beberapa yang main HP, ada yang ngantuk, tapi ketika dibagi kelompok itu bekerja semuanya. Ketika saya belum pakai kemudian sound itu ternyata yang main HP, yang ngelamun, yang ngantuk itu bisa bergerak. Mereka mau bergerak, mau berpikir gitu. Jadi kalau dibuat kerja kelompok atau model pembelajaran membagi kelompok itu bisa meningkatkan keaktifan siswa. Oh gitu, berarti otomatis kerja kelompok dalam memberikan satu antisipasi anak-anak yang langsung, antisipasi anak-anak yang belum ngerti diri dan bisa meningkatkan kualitas diri anak sendiri. Terus kira-kira Bu Cindy ini dalam penerapannya untuk ini kira-kira kapan mulai untuk memberikan pendekatannya? Ketika pembelajaran berpusat pada saya, ada guru ketika menjelaskan, saya lebih ketika menjelaskan ya sering-sering komunikasi dua arah, saling melihat siswa mana yang kurang fokus, mana yang kurang aktif. Tapi kalau pembelajaran kelompok bisa jadi Alfi ini diberikan tugas penting. Misalnya saya pakai pemodelan pembelajaran jigsaw, yaitu nanti Alfi bisa dijadikan nahkoda. Nahkoda kelompok itu maksudnya dia yang ditugaskan ke kelompok lain untuk menimba ilmu di kelompok lain, kembali untuk mempelajarkan ilmu itu ke teman-temannya. Jadi diberikan tugas penting sebagai perwakilan kelompoknya. Jadi aktif. Berarti ketika Raffi ini bila mana diberikan satu kepercayaan untuk memberikan satu kolaborasi pada teman-temannya, berarti dia aktif ya. Iya. Oh gitu. Makanya ketika Raffi tidak diberi tanggung jawab, kelihatannya lenggang-lenggang saja. Tapi ketika suatu saat ada dilakukan atau dijigsaw, dia untuk meminta dan mencari informasi dan disebarkan di kelompoknya, berarti dia aktif ya. Betul, berarti yakin ibu sendiri ya. Iya, alhamdulillah berarti ini berarti kira-kira penerapannya untuk apakah minggu depan bisa diterapkan mungkin atau kapan untuk Raffi sehingga aktif itu? Menurut saya sesuaikan dengan materi. Oh, Jadi karena modul pembelajaran tidak semua materi bisa. Oh. Biasanya modul pembelajaran seperti itu untuk masalah kontekstual juga seperti itu. Oh iya, berarti intinya berarti ketika menangani anak-anak yang tidak aktif dalam kerja kelompok berarti diberikan tanggung jawab. Yang kedua diberikan satu yaitu pembelajaran yang sifatnya saling sharing antara teman-teman. Yang ketiga berarti harus berpusat pada murid untuk belajar. Iya, terima kasih Bu Cindy ya, luar biasa. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu Cindy. Saya harapkan Bu Cindy tetap selamat dan bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggami kenangan zaman persekolahan.